Pemecahan 2 rekor nasional lari maraton dalam sehari Minggu 6 Juli lalu di Gold Coast Marathon 2025 menjadi tonggak penting bagi dunia atletik kita. Pelari elit putri nasional Odekta Elvina Naibaho memecahkan rekornas maraton putri yang telah bertahan 15 tahun. Odekta membukukan catatan waktu 2 jam 31 menit 34 detik dan memecahkan rekor Trianingsih dengan catatan waktu 2 jam 31 menit 49 detik yang tercipta pada Asian Games Guangzhou 2010. Di bagian putra, pelari papan atas Roby Sianturi mempertajam rekornas atas namanya sendiri dengan catatan waktu 2 jam 15 menit 4 detik. Catatan ini lebih cepat daripada pencapaian Roby di Valencia Marathon di Valencia, Spanyol pada 1 Desember 2024. Ketika itu, Roby menyelesaikan jarak 42,195 km dalam 2 jam 17 menit 16 detik. Masih ada Ricky Martin Simbolon yang juga mempertajam rekornas putra dengan waktu 2 jam 15 menit 48 detik. 3 pencapaian Odekta, Roby, dan Ricky ini menunjukkan betapa iklim pembinaan lari jarak jauh makin berkembang. Kita masih ingat, sebelumnya Roby memecahkan rekornas maraton putra milik Eduardus Nabunome yang bertahan lebih lama daripada milik Trianingsih, yaitu selama 31 tahun. Rekornas Edu yang diukir pada Pekan Olahraga Nasional DKI Jakarta 1993 tercatat 2 jam 19 menit 18 detik. Berkembangnya ekosistem lari jarak jauh nasional berkontribusi signifikan terhadap rekornas baru ini. Dalam sekian tahun terakhir, berbagai event lari terselenggara di banyak kota, kebanyakan menggelar nomor jarak jauh seperti 5 km, 10 km, setengah maraton, dan maraton. Ribuan dan puluhan ribu pelari mengikuti tiap event lari itu, baik mereka yang termasuk pelari prestasi maupun pelari publik atau pelari rekreasional. Yang menarik, di kalangan pelari publik yang antusias berpartisipasi pada event lari untuk mencari kebugaran, dari hari ke hari juga meluas hasrat guna mencetak catatan waktu terbaik. Tak heran, dari waktu ke waktu, catatan waktu para pelari terus membaik, baik di kalangan pelari rekreasional, apalagi pelari prestasi. Makin banyaknya event yang diikuti, bagaikan makin rutin pula mereka tampil dalam uji coba. Atmosfer yang sangat kondusif ini mendorong waktu terbaik di kalangan pelari-pelari prestasi, sehingga wajar jika rekornas yang lama bertahan pecah juga. Ini fenomena positif bagi pembinaan atletik, khususnya lari jarak jauh. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI sepatutnya mengupayakan agar geliat positif lari jarak jauh ini bertahan. Langkah PASI untuk membangun pusat pelatihan lari jarak jauh di Pengalengan, Kabupaten Bandung menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan atmosfer positif ini. Jepang menjadi salah satu negara di Asia yang sudah membudayakan olahraga lari selama puluhan tahun. Kita menyaksikan betapa pelari-pelari Jepang kerap berprestasi di berbagai event kompetitif di dunia. Saatnya Indonesia mencontoh Jepang dengan melanggengkan atmosfer positif ini. Kami ajak Anda melihat foto utama di harian Kompas Sabtu 12 Juli 2025. Ini merupakan foto warga kampung di lereng Gunung Merapi menikmati sajian tari dari Sanggar Gadung Melati di acara Festival 5 Gunung ke-24 di Padepokan Cipta Budaya Dusun Tutup Ngisor, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah pada hari Jumat kemarin. Selain pentas kesenian tradisional juga diselenggarakan penghargaan 5 Gunung Award dari komunitas 5 Gunung, antara lain kepada pendiri harian Kompas, Yakob Utama, dan jurnalis senior Sindu Nata. Kita lihat judul besar di harian Kompas hari ini menyoroti terkait awal baru pemberantasan mafia di sektor migas. Kelanjutan penegakan hukum dan perbaikan tata kelola Pertamina dinanti untuk memberantas mafia-mafia di sektor migas. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru termasuk Riza Khalid yang merupakan penerima manfaat atau beneficial owner dari PT Orbit Terminal Merak dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina 2018-2023. Dengan demikian, saudara, kini total ada 18 tersangka dalam perkara ini. Di antara para tersangka tersebut juga ada anak Riza Khalid, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza sebagai penerima manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
menyampaikan setelah Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tengah menyusun rencana untuk menemukan dan memulangkan Riza Khalid ke Indonesia. Kejagung akan mempertimbangkan langkah hukum berupa penetapan Riza Khalid masuk ke dalam daftar pencarian orang. Langkah ini akan ditempuh jika Riza Khalid mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka. Kita lihat lagi di bagian bawah, ini terkait dengan kebijakan tarif. Terbuka peluang negosiasi langsung Prabowo-Trump. Pemerintah tengah menyebut bahwa ada kemungkinan ya Prabowo dan Trump ini bertemu langsung untuk negosiasi tarif resiprokal. Negosiasi langsung ini diharapkan dapat menurunkan pengenaan tarif Trump sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan Indonesia. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi mengatakan ada kemungkinan Prabowo bertemu dengan Trump untuk melobi pengenaan tarif impor, namun belum bisa dipastikan kapan waktu pertemuannya karena jadwalnya belum ditentukan. Informasi ini dan sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit di hari ini di Sabtu 12 Juli 2025 atau mengakses di kompas.id. Saudara, jumlah siswa yang mendaftar di sekolah rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pun akan digelar tahun ini. Pendaftaran sekolah rakyat atau SR khusus jenjang SMP di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur telah ditutup. Total kuota yang ditargetkan sebanyak 50 orang ini sudah terpenuhi. Legalitas para calon siswa juga sudah ditetapkan oleh Kemensos untuk menjadi siswa sekolah rakyat. Pelaksana juga telah menyiapkan gedung sekolah rakyat yang sifatnya sementara, bukan permanen, di XD 3 keperawatan. Hingga kini, operasional sekolah masih tahap kesiapan sarana dan prasarana. Pihak pengelola menargetkan kegiatan belajar mengajar bisa dimulai paling lambat bulan Agustus mendatang. Guru pengajar sudah ready, alhamdulillah sudah ready, sudah siap, dan itu kepala sekolah sudah di retret kemarin oleh Kemensos, artinya sudah definitif termasuk guru pengajar. Berikut berkaitan dengan tahapan suksesi daripada sekolah rakyat ini, mulai dari rekrutmen sudah memenuhi kuota 50 saat ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau simulasi sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 180 siswa jenjang sekolah menengah atas akan mengikuti simulasi ini selama 2 hari dan sebelum menjalani proses belajar mengajar pada hari Senin mendatang. Sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Jalan Joyo Martono, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi siap digunakan pada tahun ajaran baru ini. Menteri Sosial didampingi Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh pada Selasa siang meninjau simulasi sekolah rakyat di STPL Kota Bekasi. Mensos juga meninjau laboratorium untuk periksa kesehatan siswa, melihat proses absen digital siswa, dan meninjau ruang belajar yang dilengkapi dengan laptop. Sebanyak 180 siswa mengikuti simulasi yang dilakukan selama 2 hari. Dalam simulasi juga diberikan seragam. Para siswa melakukan pemeriksaan kesehatan, talent mapping, dan uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan learning management system. Nantinya selama sekolah, siswa akan tinggal di asrama yang disediakan dan selama asrama boleh dikunjungi oleh orang tua murid. Kita lihat selama 24 jam seperti apa nanti, rundown-nya sudah ada, dan tentu nanti kita evaluasi. Besok kita evaluasi apa yang kurang dan mana yang harus diperkuat untuk nanti dimulai pembelajaran tanggal 14 Juli. Jadi dengan simulasi ini kita akan tahu kekurangannya di mana, yang sudah bisa kita perkuat di mana. Lebih lengkap terkait persiapan sekolah rakyat, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Edwin. Persiapannya hampir rampung. Sebenarnya siapa saja yang bisa masuk kriteria bersekolah di sekolah rakyat ini, Edwin?
Selamat pagi Glennis dan juga saudara. Nah, seperti yang disebutkan tadi, saya sedang berada di Sentra Terpadu Panggodi Luhur, Bekasi Timur, yang memang menjadi tempat dari Sekolah Rakyat Bekasi Timur berdiri. Siapa saja yang kira-kira bisa masuk ke dalam sekolah rakyat, mengikuti sistem boarding school atau mengikuti sistem pembelajaran keasramaan seperti itu adalah kemarin sudah ditentukan lewat beberapa tes yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial secara selektif, Glennis dan juga saudara. Nah, yang pertama-tama pastinya memang sebagaimana program ini dibentuk sejak bulan April 2025 diumumkan bahwa tahun ajaran 2025-2026 akan dimulai pada Juli 2025. Siswa yang terdaftar harus berada di dalam kategori keluarga kurang mampu yang masuk di dalam kelompok desil 1 yakni 1-10% termiskin atau desil 2 11 hingga 20% termiskin. Nah, ini mengacu kepada apa Glennis dan juga saudara, mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional atau yang disebut dengan DTSN seperti itu ya, memang disebut oleh Kementerian Sosial. Dari kunjungan Menteri Sosial di Sekolah Terpadu Bekasi Timur ini, Glennis dan saudara, kita ketahui memang simulasi telah berjalan sejak Rabu hingga Kamis itu pada tanggal 9 dan 10 Juli 2025. Dan dari pantauan yang memang tadi sebagaimana telah saya sebutkan bahwa sistem boarding school atau sistem keasramaan dicek secara holistik selama 24 jam karena memang sekolah ini bukan hanya sistem belajarnya seperti sekolah-sekolah pada umumnya siswa datang pagi lalu pulang di siang atau sore hari, tapi operasionalnya berjalan 24 jam. Dan mengapa memang disediakan fasilitas selengkap itu? Karena memang dari ucapan dan kutipan mengutip langsung dari Kementerian Sosial, Saifullah Yusuf di situ mengatakan sekolah rakyat memang ditujukan untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan juga pengalaman fasilitas hidup dan juga memang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kualitas hidup dari siswa yang memang tinggal di dalamnya. Glennis dan juga saudara, mungkin di sini yang menarik selain tadi bagaimana para siswa akhirnya bisa masuk lewat 3 tes. Yakni ada tes tadi pertama melihat verifikasi ekonomi, lalu kedua juga tes akademik yang memang di sini bukan hanya akademik secara kita ketahui bersama mungkin di sini sistem kurikulum yang biasa dilaksanakan di sekolah, tapi juga lewat non akademiknya, Glennis dan juga saudara. Dan yang ketiga adalah tentang tes kejiwaan dan juga tes kesehatan. Karena kita ketahui siswa-siswa yang bersekolah di sini akan bertemu dan bertatap muka hidup sehari-hari bersama-sama. Jadi memang tadi program seleksinya juga dilakukan secara ketat. Glennis dan juga saudara, selama simulasi yang memang dilaksanakan selama 24 jam kali 2 berarti ini selama dari hari Jumat, Sabtu dan hari Minggu esok akan dilaksanakan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial nantinya untuk menunjang menjadi bahan refleksi nantinya untuk kemudian memperbaiki sistem operasional sekolah di hari Senin tanggal 14 April 2025. Untuk di sekolah rakyat yang ada di Bekasi Timur ini sendiri, Glennis dan saudara, ada 180 siswa, itu untuk jenjang SMA dan untuk siswa-siswa lainnya masih akan kami pastikan kembali untuk data-datanya. Itu kurang lebih dari Sekolah Terpadu di Bekasi Timur. Kembali ke studio, Glennis. Ya, untuk Sekolah Rakyat Bekasi Timur nampaknya hampir rampung, sedang masa evaluasi untuk dimulainya tahun ajaran baru di hari Senin mendatang. Terima kasih Edwin Chan dan juru kamera Bimo Wicaksana dari Bekasi, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tengah meneliti dan mempelajari berkas perkara 3 tersangka terkait kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi. Kejati NTB menyiapkan 5 jaksa terbaik mereka dalam perkara ini. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botol